warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita mau belajar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kalian sebelumnya belum tahu, maka hari ini akan disosialisasi. Apa sih itu profil pelajar Pancasila? Kalian bahwa profil pelajar Pancasila Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berkedaulatan, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan lokal. Jadi kalian lihat gambar ini, ada gambar Garuda Pancasila. profil pelajar. Alasannya kenapa dibutuhkan sistem pendidikan Indonesia ini? Kenapa kita dibutuhkan untuk profil Pancasila? Karena sebagai bintang penuntun pembelajaran, sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia untuk kesejahteraan jiwa dan raga, sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21, sebagai profil lulusan, sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Itulah alasannya profil pelajar Pancasila dibutuhkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, ini tadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Ini harus dipelajari, kita kenali bahwa kita sebagai pelajar kita harus mengenal yang 6 ini supaya nanti sebagai pelajar yang mandiri, yang bisa bergotong. Nah, mari kita lihat penjelasannya satu. Nah, kalian perhatikan gambar. Ini ada hubungannya dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini apa yang dilakukan? Ini pada saat pesantren. Nah, kita apa yang dilakukan situ? Tentunya kita beriman, ya kan? Yang kedua apa? Gambarnya dia melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, berarti banyak berakhlak mulia. Perhatikan bahwa pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, kita harus berakhlak beragama. Kita nggak boleh saling mengganggu dengan agama lain, saling menghormati, saling menghargai. Akhlak pribadi, kita harus punya akhlak pribadi yang bagus. Akhlak kepada manusia,
macam-macam bajunya, ada baju bodoh, kebaya, ya. Nah ini yang ketiga, bergotong royong. Ini kegiatan memungut sampah, membersihkan lingkungan sekolah adalah gotong royong. Bisa berkolaborasi. Kolaborasi artinya bekerja sama. Kepedulian, kita perlu peduli berbagi, ya, berbagi tugas itu bergotong. Kemudian mandiri artinya yaitu belajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, dikerjakan sendiri, ya. Apapun perlengkapan sekolah kita siapkan sendiri. Sudah mandiri, ya, sudah bisa mandiri. Regulasi diri mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai pengembangan dirinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Maksudnya di sini ada yang punya prestasi di bidang olahraga, bisa mandiri, bisa latihan sendiri atau dengan pembinanya sendiri, pelatihnya sendiri, ya, tanpa dibantu lagi, diantar lagi sama orang tua. Orang yang ada main bola klubnya, maksudnya sore-sore tahu tujuannya, dia pergi sendiri latihan, sudah mandiri. Elemen kuncinya dari mandiri adalah apa kuncinya? Kesadaran diri dan situasi dihadapi. Kita sadar sendiri bahwa ini tugas saya harus selesaikan sendiri. Namanya mandiri, jangan nunggu nanti disuruh. Oh, tugas saya hari ini bikin, ini kerjain, jangan disuruh lagi. Kemudian kedua, regulasi. Nah, ada yang kelima, bernalar kritis. Dapat apa nih? Di pramuka itu kita bernalar. Karena dikasih tugas kan, harus mengucapkan masalah di pramuka ada. Nah, kita harus berpikir di sini. Memperoleh dan memproses informasi dan data. Di kegiatan pramuka banyak betul informasi-informasi baru, ya, kita dapatkan. Seru nggak kalau pramuka? Nih, nanti kita bisa berpikir, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan. Yang terakhir, kreatif. Di kreatif ini bisa membuat kerajinan tangan. Seperti contohnya ini, dia ini membuat tempat tisu dari stick. Atau stick juga bisa dibuat apa? Rumah-rumahan. Biasanya di situ kan rumah sudah. Itu namanya kreatif. Menghasilkan gagasan orisinil, maksudnya asli buat sendiri. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil buat. Apalagi yang sering kalian buat di kelasnya selain ini? Nah, dongkerin apain? Oke, itu juga kreatif. Dongkerin bisa juga dongkerin dibuat apa namanya, hiasan, bisa kan? Atau kerang-kerang, itu kan banyak pinggir roti, banyak kerang, bisa jadi hiasan kan? Tuh namanya kreatif.